Oke, balik lagi di channel Dewasa di Bawah Umur. Jika udah merah-merah kayak gini, kalian udah tahu kan ngapain. Oh, gitu. Nggak ada dua teman saya. Jadi buat segmen Maljum Story kali ini, gue di sini mau mendatangkan satu narasumber, salah satu teman kita yang udah DM dan pengen menceritakan pengalamannya secara langsung. Kita sambut aja langsung ya dengan A-nya siapa namanya? Nama saya Yoga kan. Yoga. Oke, buat Ayoga. Ayoga ini dari mana sih? Asalnya? Saya dari Gunung Halu. Gunung Halu. Ya. Gunung Halu. Oke. Yang tahu komen. Jadi Ayoga di sini teh mau ngapain gitu? Saya nggak tahu saya di sini mau Oh, ngapain. nggak tahu ya. Nggak, jadi kan sesuai DM kemarin katanya Ayoga teh pengen menceritakan pengalamannya, tapi pengen menceritakan langsung gitu. Ya. Jadi Ayoga datang ke sini dan pertama-tama makasih banyak nih Ayoga udah mau ke sini, udah mau menceritakan langsung di channel kita gitu ya. Saya juga kembali terima kasih itu sudah diizinin menceritakan pengalaman mistis saya di sini itu. Iya. Jadi ya buat kita mah emang menceritakan langsung dari narasumbernya langsung itu lebih lebih dapat lah kalau misalkan kesan-kesan mistis atau gimana nya gitu. Jadi buat Ayoga sendiri mau kita mulai aja ya cerita malam ini di Maljum Story. Terima kasih sebelumnya buat moderator yang bernama Bapak Aceh ya, telah mengizinkan saya untuk sedikit berbagi kisah mistis yang pernah saya alami. Sebenarnya ada dua kisah mistis yang saya alami. Yang pertama itu bisa dibilang sosok Banaspati. Jadi ceritanya itu ketika saya akan mencak bersama teman-teman saya, ya saya dan teman-teman itu berangkat sekitar pukul 6 malam lah. Sampai di base camp itu sekitar pukul 7. Dan kami di sana santai-santai dulu lah, sebat-sebat. Kemudian kami berangkat ke pos 1 sekitar pukul setengah 8. Sebenarnya di perjalanan dari base camp ke pos 1 itu tidak ada hal ganjil, tidak ada hal yang aneh gitu. Hal aneh yang mulai terjadi itu ketika kami berada di pos 2 sekitar pukul 9. Dimulai dari angin yang bertiup sangat kencang, padahal di sana anginnya ya seperti biasa gitu. Kemudian karena kami sedikit agak merinding gitu, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Dan kami berinisiatif setelah mendirikan tenda itu mencari ya kayu bakar, ranting-ranting kering gitu, atau daun-daun kering di sekitaran pos 2. Dan ketika si kayu bakarnya itu terkumpul, kami membuat api unggun. Di dalam api unggun itu kita tidak menghiraukan yang terjadi selama perjalanan menuju ke pos 2. Kita melupakanlah semua itu sejenak. Kemudian di sekitaran api unggun itu ya kita nyanyi-nyanyi, happy-happy gitu. Sekitar pukul 10 malam kami memutuskan untuk tidur. Kejadian aneh kedua mulai terjadi, di mana api unggun yang menyala besar tiba-tiba mati
sampai tidak ada barak sedikit pun. Dan saya keluar karena penasaran dari tenda. Dan saya melihat tidak ada apa-apa gitu. Mungkin ya saya berpikiran positif aja, mungkin karena angin. Walaupun sebenarnya itu aneh, karena tidak ada bara sedikit pun yang menyala. Kemudian saya masuk lagi ke tenda. Dan kejadian aneh yang ketiga pun muncul, yaitu api unggun yang tadinya sudah mati, itu tidak ada bara sedikit pun, tiba-tiba menyala kembali dengan besar itu. Di sana saya dan teman-teman saya itu ketakutan sebenarnya, tapi saya mencoba memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Saya mengintip lah, kalau kata Sundanya mah noong dari dalam tenda. Ketika saya mengintip keluar, saya dikejutkan dengan sosok seperti kepala itu, yang di sekitaran kepalanya itu terdapat api. Nah, mungkin orang-orang menyebutnya Banaspati. Kemudian setelah saya melihat itu, saya langsung masuk lagi ke dalam tenda, mengunci tendanya itu, diserelekin lah. Kemudian saya sebenarnya tidak bisa tidur, cuman ya dipaksain tidur itu, dan kemudian ketiduran. Tiba pagi harinya sekitar pukul 6 pagi, saya bangun. Dan ketika saya keluar dari tenda, itu si posisi bekas api unggunnya itu bisa dibilang ya gak karuan gitu. Si bekas kayu-kayunya itu ya pada kemana-mana gitu, kayak seperti diterjang badai gitu. Itu sebenarnya aneh banget sih. Mungkin itu pengalaman mistis saya yang pertama. Kemudian pengalaman mistis saya yang kedua, ketika saya pergi ke Kobong. Kobong itu bisa dibilang pesantren itulah, pengajian kayak ngaji-ngaji itulah di pesantren. Setelah saya ngaji sekitar pukul 9 lah, saya beres ngaji. Kemudian saya main sama teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu, ngobrol-ngobrol. Tidak terasa sudah pukul setengah 12. Dan kebetulan saya berdua dengan teman saya untuk pergi pulang karena sudah larut malam gitu. Kemudian di perjalanan kami kebetulan melewati sebuah kuburan dan sebuah rumah kosong. Hal ganjilnya adalah jika kami melewati kuburan itu, kami mendengar suara tangisan wanita, di mana suara tangisan wanita itu berasal dari rumah kosong. Saya bertanya kepada teman saya, itu suara apa? Dan teman saya menjawab, ya mungkin itu mah cuma perasaan lu aja kali, saya kedengar apa-apa katanya. Ya saya berpikiran positif aja gitu, ya mungkin cuma perasaan saya karena kebetulan malam itu malam Jumat, dan malam Jumat itu bisa dibilang horor gitu. Udahlah, saya pikir positif aja, mungkin saya salah dengar. Kemudian suara itu semakin jelas gitu. Yang tadinya teman saya gak mendengar, sekarang ikutan mendengar. Secara refleks ya kami lari ketakutan gitu. Sampailah di rumah sekitar pukul 12-an. Saya ya untuk menghilangkan rasa takut itu saya dengerin musik, main game.
dan saya ketiduran lah. Dan ketika saya ketiduran, saya mimpinya itu ya didatangin sosok Kunti itu, yang dimana dalam mimpi saya itu sosok Kunti itu meminta tolong pada saya untuk membebaskannya itu dari hal-hal yang kayak gitulah. Mungkin cuman segitu pengalaman mistis dari saya. Terima kasih juga buat channel DBU atau Dewasa di Bawah Umur telah mengizinkan saya untuk berbagi kisah mistis saya. Semoga channel ini kedepannya makin maju. Terima kasih. Sekian saja dari saya kembalikan kepada Pak Aceh. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Yoga ya udah berbagi pengalamannya tadi. Ya dari yang saya tangkap dari ceritanya sih, jadi itu dua pengalaman yang berbeda ya. Jadi pertama pas dia ada acara camping sama anak-anaknya dan secara tidak sengaja bertemu dengan sosok yang mungkin teman-teman bilang Banaspati ya. Jadi Banaspati itu kalau misalkan kalian nggak tahu, kayak apa ya, lumrahnya sih kelihatannya itu bola api yang menyala yang jalan-jalan sendiri gitu, nggak tahu kemana gitunya. Jadi dan nampakin ke anak-anak yang muncak itu mungkin ada apa ya, kalau misalkan lagi muncak itu yang paling pertama sih sopan dulu aja. Soalnya kalau misalkan ya apa bertemu dengan hal-hal kayak gitu mungkin dari tata apa namanya dari sopan santun kita kurang, atau mungkin juga kita juga kurang berdoa gitu ya. Jadi usahakan kalau misalkan di tempat-tempat asing seperti itu, usahakan banyakin berdoa, banyakin istighfar gitu. Nah kalau misalkan dari pengalaman cerita yang keduanya, kebetulan kan teman-teman apa Kak Yoga yang barusan cerita itu dia anak apa ya, mantan anak pesantren gitu ya. Jadi pas dia mondok di pesantren, terus dia juga bagi pengalaman kalau misalkan pas pulang ngaji gitu ya di apa ya, kayak bukan diikuti tapi ditampakin gitu ya, ditampakin dengan suara-suara aneh dan sampai ke bawah mimpi juga ya. Mungkin buat masukan buat Kak Yoga juga mungkin harus lebih banyak lagi apa berdoa atau gimana ya. Yang penting juga jangan sampai kosong pikirannya gitu ya. Udah bagus apa lebih baik tidur gitu, lebih baik dengerin musik atau main game itu udah lebih bagus gitu. Ya, itu pengalaman mistisnya Ayoga ya. Jadi udah 2 kali ketemu, udah 2 kali di apa namanya ditampakin seperti itu ya. Buat Ayoga sendiri nih ada pertanyaan nih buat Ayoga ya. Ya, boleh. Secara kan bukan sekali 2 kali nih ke si A-nya apa ditampakin atau mau didatengin sama yang kayak gitu. Perasaannya gimana sih kalau misalnya boleh tahu itu teman-teman juga? Ya perasaannya saya kira itu tidak perlu ditanyakan, ya pasti semua orang pasti takut itu awalnya. Manusiawi sih emang. Ya cuman ya saya berada di posisi yang mau gak mau gitu. Ya jadi otomatis ya saya memberanikan diri itu. Oh gitu ya. Jadi buat pengalamannya sendiri, siapa sih yang pengen ditampakin kayak gituan ya? Gak ada yang mau gitu ya. Jadi kita kalau misalkan kebetulan lagi kebetulan ketemu seperti itu, yang mau gak mau kita harus memberanikan diri karena derajat kita ada di atas mereka gitu ya. Terus buat masukan sendiri nih, kalau misalkan ada teman-teman yang ngalamin yang seperti itu gitu, gimana sih biar apa namanya untuk menetralisirkan si A-nya udah ketemu 2 kali nih. Berarti kalau misalkan yang apa namanya sekarang baru pengen ketemu yang kebetulan ketemu seperti itu, gimana nih biar untuk menanggapinya? Ya kalau dari saya gitu, yang pertama ketika misalnya melihat sosok, bisa dibilang sosok pocong gitu loh misalnya, kita pasti kan ada tuh rasa takut. Ya kalau dari saya sih harusnya pastiin dulu itu, soalnya kan si apa ya, jadi pikiran kita itu udah terimajinasi gitu. Kalau yang bentuknya kayak gini, oh itu pocong, ketika dideketin wah ternyata itu cuman karung gitu. Oh gitu. Jadi dipastiin dulu nih. Gitu. Jadi menurut saya si Ayoga juga yang penting mah kitanya apa namanya pikiran jangan kosong, terus jangan tersugesti sama hal-hal mistis juga.
kebanyakan hal seperti itu cuma halusinasi kita dan sugesti kita bahwa menyimpulkan bahwa oh itu ada pocong gitu ya, padahal ya cuma karung gitu ya. Jadi intinya kembali ke diri kitanya juga gitu. Makasih Kak Yoga ya udah mau berkenan di sini menceritakan pengalamannya di Dewasa di Bawah Umur. Ya, sama-sama, saya juga berterima kasih kembali itu sudah diizinin untuk datang ke studio DBU ini. Iya, amin ya. Ya walaupun seadanya tapi ya intinya mah terima kasih banyak buat Yoga, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan salaman dulu biar gak selesai. Siap. Jadi sekian dari episode Dewasa di Bawah Umur kali ini, edisi malam Jumatnya. Terima kasih buat teman-teman, kalau misalkan suka dengan channel seperti ini bisa di like video ini, dan juga kalau misalkan ada kritik, saran atau masukan yang ingin kalian utarakan bisa dimasukkan di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa share cerita Dewasa di Bawah Umur. Terima kasih untuk supportnya. Saya Aceng, sampai jumpa.